Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Sanum Nareswari. Oh, kisahnya keren banget ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, kita langsung saja menuju pantai selatan. Bunuh horor on! Perjanjian lama di pantai selatan. Ricky berdiri di balik meja kasir. Seragam minimarket melekat rapi pada tubuhnya yang tegap, mata hitamnya tajam, penuh sorot percaya diri. Di depannya, seorang pelanggan berdiri dengan senyum yang tertahan, bibirnya bergetar, gugup hendak berbicara. Mas Ricky, ini uangnya, ucap gadis itu dengan suara bergetar. Ricky menatapnya sejenak, tersenyum sekilas sambil menerima uang tersebut, lantas menyerahkan resi pembelian padanya. Gadis itu berusaha mencuri pandang lagi sebelum ia melangkah pergi dengan wajah memerah, meninggalkan wangi parfum manis yang tertinggal di udara. Ricky sudah terbiasa dengan tatapan serupa. Hampir setiap hari ada saja pelanggan perempuan yang datang lebih sering dari biasanya. Tak sungkan sekedar memberi camilan kecil yang mungkin tak benar-benar mereka butuhkan. Ada yang beralasan ingin bertanya tentang produk tertentu hanya untuk mencari kesempatan berbicara lebih lama dengannya. Tak jarang mereka kembali dengan riasan wajah yang lebih menonjol serta tatanan rambut yang sengaja diubah. Semua itu dilakukan demi menarik perhatian Ricky, walau pada akhirnya selalu saja gagal. Ricky menyadari dengan jelas daya tarik yang dimilikinya. Sedari dulu dirinya menjadi magnet bagi perhatian para gadis. Sorot mata yang tajam dan senyum sedikit miring sudah cukup untuk meluluhkan hati mereka, memberikan alasan untuk berlama-lama di minimarket ini. Ketika malam turun dan pengunjung minimarket mulai berkurang, Ricky punya waktu duduk sejenak di bangku belakang kasir. Dia menatap cermin di pojok ruangan kecil itu. Wajah tampannya memantulkan bayangan sempurna, garis rahang yang tegas, hidung mancung, dan tatapan mata yang tajam sekaligus lembut di saat bersamaan. Wajah inilah yang memberikannya kemudahan dalam banyak hal, termasuk dalam mencari pekerjaan saat teman-teman yang lain masih menganggur. Aku memang tampan, gumamnya pelan sambil menyentuh cermin. Sebuah senyuman tipis terlukis di wajahnya, tapi terselip keraguan dalam sorot matanya. Langkah kaki terdengar mendekat, berasal dari sepatu yang melangkah ringan. Seorang gadis lain masuk, senyumnya lebar. Wajahnya berbinar ketika melihat Ricky sedang duduk di kasir. Mas Ricky masih kerja ya? Kasian banget sih, belum pulang jam segini. Suara gadis itu terdengar agak manja, berpura-pura prihatin, meski sebenarnya dia tahu bahwa Ricky bekerja hingga larut setiap malamnya. Ricky mengangguk santai, tersenyum lebar. Ia tahu gadis itu sering datang tetapi tak pernah benar-benar belanja. Malam ini dia datang untuk membeli sekotak susu dan juga permen. Tanpa diminta, Ricky menggeser kursi kecil di samping kasir, mengundangnya untuk duduk sejenak. Gadis itu duduk dengan antusias, mendekat sedikit hingga wangi parfumnya memenuhi udara di sekitar mereka. Gak ada yang marah kan kalau kita ngobrol sebentar? Tanyanya dengan suara pelan, menuntut penjelasan dari Ricky bahwa masih ada peluang untuknya. Ricky tersenyum kecil tanpa memberikan jawaban sesuai yang diinginkan si gadis.
Gadis itu tertawa ketika Ricky menceritakan hal-hal lucu tentang pekerjaannya, mendengarkan keluhannya tentang keuangan Ricky yang sangat berantakan. Ia menggeleng prihatin saat dia tahu Ricky ternyata belum membayar uang kos. Aku punya sedikit simpanan sih. Mungkin ini bisa bantu-bantu buat bayar kosmu, ucap si gadis seraya mengambil uang dari dompet. Ricky menolak, tetapi tetap dipaksa menerima. Ambil aja, ini bukan hutang kok. Jadi Mas Ricky nggak perlu merasa terbebani. Ia segera berlari keluar meninggalkan minimarket setelah meletakkan uang di atas meja. Tidak sempat lagi menoleh ke arah belakang, sehingga tak melihat ekspresi puas di wajah Ricky. Lumayan, dicekin omplok, ujar Ricky sambil meraup uang yang ditinggalkan di atas meja lalu menyimpannya dalam saku. Ricky bersenandung riang ketika jam tugasnya sudah selesai. Ia menutup pintu minimarket, menguncinya dengan kuat. Malam semakin larut, jalanan mulai sepi dari kendaraan yang berlalu lalang. Ricky berjalan sambil mengeluarkan ponsel, memeriksa notifikasi pesan yang masuk. Ada beberapa pesan dari teman-teman lamanya, juga beberapa pesan dari gadis-gadis yang pernah dia kenal. Seperti biasa, tak ada satupun yang benar-benar membuatnya tertarik. Bahkan sejujurnya, ia merasa sedikit terganggu karena terus mendapat pesan yang tidak penting. Hanya beberapa orang yang dibalas. Pada umumnya, mereka yang memiliki wajah cantik dan berasal dari keluarga berada. Ricky tidak mau membuang waktunya yang berharga hanya untuk meladeni semua pengagumnya. Setelah mematikan ponsel, Ricky menatap ke arah minimarket yang kini tampak kosong dan gelap. Bayangan dirinya masih tergambar samar di kaca pintu masuk. Dia menimbang-nimbang sesuatu, lalu memutar langkah. Ada seseorang yang harus ditemuinya terkait dengan masa depannya. 2 bulan kemudian, teman-teman Ricky berkumpul di sebuah kafe kecil di sudut kota. Meja mereka tengah riuh rendah oleh obrolan dan tawa ketika datang kabar tak terduga. Ya, berita yang mereka dengar seperti petir di siang bolong. Ricky akhirnya akan menikah. Teman-teman dekatnya yang sudah lama mengenal Ricky dan tahu betul jika dia selalu menjadi pusat perhatian para gadis merasa heran karena Ricky tak pernah menyebut jika ia akan menikah. Lalu siapa yang tidak kaget karena Ricky ternyata juga memilih perempuan yang tak pernah terlihat teka-tengahnya. Ricky menikahi seorang perempuan yang selama ini dikenal sebagai pemilik minimarket tempatnya bekerja. Seorang janda beranak 3 yang usianya jauh lebih tua daripada Ricky. Serius? Si Ricky nikah sama Bu Nuri? Tanya Anton, seorang teman lamanya, dengan nada setengah tidak percaya. Ya ampun, bukannya Bu Nuri itu udah punya anak 3? Saud Doni yang juga tak kalah terkejut. Mereka saling pandang dengan ekspresi penuh heran, menunggu ada yang mengoreksi kabar tersebut sebagai gurauan belaka. Tapi sayang, yang mereka dengar itu bukanlah sekedar omong kosong. 2 hari lalu, Ricky mengirimkan pesan di grup mereka, singkat dan tanpa basa-basi. Doakan gue ya, besok gue menikah. Lalu diikuti foto dirinya bersama seorang perempuan berwajah tenang berdiri di sampingnya dengan senyuman tipis. Perempuan itu jelas adalah Bu Nuri, pemilik minimarket tempat Ricky bekerja selama beberapa tahun ini. Ricky menikah dengan perempuan yang bukan hanya jauh lebih tua darinya, tapi juga sudah punya 3 anak yang sebagian besar sudah remaja. Teman-temannya masih berusaha mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran Ricky. Hari itu, beberapa dari mereka memutuskan berkumpul di kafe, membahas persoalan ini sambil memesan kopi hitam yang terasa pahit di lidah, cocok dengan perasaan mereka yang masih campur aduk. Mana mungkin Ricky yang ganteng, selalu dikerubungi gadis-gadis, malah milih nikah sama Bu Nuri. Anton menggelengkan kepala, seakan keputusan yang dibuat Ricky mustahil terjadi di dunia ini. Padahal kan banyak cewek cantik yang naksir dia kan? Doni tertawa getir. Ricky itu mana pernah peduli soal perempuan yang jatuh hati padanya. Dia itu lebih suka sama uang. Yanti termenung sambil memainkan sendoknya. Ya, Yanti, dulu dia pernah jatuh hati pada Ricky. Beruntung dia cepat sadar. Tapi kan umur Bu Nuri itu sama dengan umur ibunya sendiri, gumam Yanti.
Masa iya dia mau sama ibu-ibu? Doni tertawa. Dia ingat betul Ricky pernah mengeluh soal keluarganya yang jauh sehingga mereka jarang bertemu. Dan sejak bekerja di minimarket, Ricky juga sering menceritakan tentang Bu Nuri yang sudah memperlakukannya dengan penuh perhatian, seakan dia sudah menjadi bagian dari keluarga. Bahkan Royal memberikannya uang tambahan di luar gaji pokok. Tapi tetap saja, baik Anton, Doni maupun Yanti tidak pernah menyangka bahwasanya perhatian itu akan berlanjut hingga jenjang pernikahan. Beberapa hari setelahnya, mereka pun sepakat untuk mengunjungi rumah Ricky, sekalian ingin memastikan apakah kabar yang beredar ini memang benar adanya. Ricky pun segera memberikan alamat yang baru kepada Anton. Dia menunggu mereka datang hari itu sekaligus menuntut kado yang seharusnya dia terima. Ketiga teman Ricky tiba di sebuah rumah bergaya modern di tengah kota. Mereka saling sikut saat menyadari rumah Ricky saat ini jauh berbeda dengan kosnya dahulu. "Pencet belnya, Don," suruh Yanti. Doni segera menuruti perintah Yanti. Ditekannya bel, mereka menunggu beberapa saat kemudian pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu, senyuman ramah menghiasi wajahnya. Ya, Bu Nuri, yang sekarang sudah sah menjadi istri dari Ricky, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Wajahnya tenang, tetapi garis-garis usia terlihat jelas di sekitaran mata dan juga mulutnya. Ricky muncul dari dalam rumah, tampak santai, dengan kaos oblong dan celana pendek. Ekspresi wajahnya tampak damai, berbeda dari Ricky yang mereka kenal dahulu. Wajahnya kini tampak lebih serius juga. Sedikit ada rasa bangga yang terlihat jelas. Sepertinya apa yang dikatakan Doni memang benar. Ricky menikahi Bu Nuri karena uangnya. "Ayo masuk." Ricky mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu sederhana di mana ada beberapa foto keluarga Bu Nuri yang terpajang di dinding. Sementara itu mereka duduk. Anak Bu Nuri yang paling kecil memperhatikan teman-teman Ricky dengan rasa ingin tahu. Anton yang biasanya cerewet, kali ini diam terpaku, mulutnya terbuka lebar menatap Bu Nuri yang duduk tenang di samping Ricky. Perempuan yang usianya jauh lebih tua dari Ricky itu memandang Anton dengan maklum. Dia pun segera menjauh, memberikan ruang pada mereka untuk mengobrol. Doni yang memang sudah tidak bisa menahan rasa penasaran akhirnya membuka suara. Ki, lu serius sama pernikahan ini?" Ricky sumringah. "Serius dong, Don. Ya lagi pula, di mana lagi gue bisa nemuin perempuan kayak Bu Nuri." Sementara percakapan berlanjut, Bu Nuri datang menyuguhkan minuman dan kue. Dia tampak nyaman dengan mereka, tanpa rasa canggung, walau tahu betul apa yang mungkin ada di dalam pikiran teman-teman Ricky. Sepertinya Bu Nuri ini juga sudah tergila-gila pada Ricky, sehingga ia pun tidak malu memeluk lengan Ricky, bahkan menyandarkan kepalanya. Ketiga teman Ricky menunduk risih. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyaksikan kemesraan yang dipamerkan tanpa malu-malu itu. Yanti berinisiatif permisi pulang, yang segera diikuti oleh kedua orang temannya. Di luar rumah, Anton akhirnya bergumam, "Ya, daripada mikirin Ricky, lebih baik kita mikirin diri sendiri." Mereka pun berpisah dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kagum, ada rasa heran, dan mungkin sedikit rasa iri karena Ricky berhasil menemukan keberuntungan yang mereka sendiri belum tentu temukan. Keesokan harinya, Anton tiba di rumah makan sederhana yang sering mereka datangi. Hari ini, dia sudah berjanji akan bertemu dengan Ricky. Pemandangan yang menyambutnya membuat Anton meneguk ludah dengan susah payah. Dia melihat Ricky turun dari mobil mewah berwarna hitam mengkilap, sangat kontras dengan kemiskinan yang selama ini melekat pada sosok sahabatnya. Mobil tersebut terlihat baru, bodinya bersih tanpa goresan, kilap catnya memantulkan sinar matahari sore yang hampir terbenam. Anton menatap takjub, bibirnya terkatup rapat sementara pikirannya berhitung tentang keuntungan yang sedang dinikmati Ricky. Ricky keluar dari dalam mobil dengan gaya yang santai. Anton sampai menggosok-gosok matanya karena tidak percaya. Dulu, Ricky selalu tampil seadanya dengan kaos oblong dan celana jeans yang lusuh. Tapi kali ini dia mengenakan kemeja branded yang potongannya pas di tubuh, dipadukan dengan celana panjang berwarna gelap yang membuatnya terlihat lebih tinggi dan ramping.
Sepatu kulit tampak mahal, melengkapi keseluruhan penampilan Ricky sehingga sangat jauh dari citra seorang kasir minimarket yang dulu selalu kekurangan uang. Anton mendekat dengan langkah ragu. Ricky, panggil pelan, hampir tak percaya. Ricky menoleh. Dia tersenyum lebar, menyambutnya dengan pelukan hangat seperti biasa. Sentuhan tangan Ricky kali ini terasa lebih kuat dan percaya diri. Udah lama nunggu. Anton berusaha mengumpulkan pikirannya. Ia masih tercengang dengan penampilan sahabatnya. Baru aja datang, Rick. Wish, mobil baru nih, tanyanya sambil melirik mobil yang mengkilap itu. Penasaran, tetapi tak ingin terlalu terang-terangan menunjukkan keterkejutannya. Ricky mengangguk dengan senyum yang tak lekang dari wajahnya. Iya, biasa, hadiah dari istri, jawabnya ringan. Belum sempat Anton melanjutkan pertanyaan, seorang perempuan muncul dari sisi mobil. Anton nyaris tak percaya melihat sosok yang berdiri di samping Ricky. Ya, sosok itu bukanlah Bu Nuri, bukan istri Ricky. Perempuan yang baru keluar itu mengenakan gaun berwarna lembut yang membingkai tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya terurai indah, wajahnya memancarkan kecantikan yang membuatnya tampak seperti model yang baru turun dari catwalk. Anton terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa saat Ricky dengan santainya menggandeng tangan perempuan itu lalu memperkenalkannya dengan senyuman lebar. Iya Ton, kenalin, ini Maya, temen gua, ucap Ricky. Anton lagi-lagi hanya bisa mengangguk kaku. Ia tak bisa mencerna sepenuhnya situasi yang ada di depannya. Hai, Mas Anton ya? Aku sering denger loh cerita tentang kamu dari Ricky. Sapa Maya dengan senyuman lembut, menyapanya dengan suara halus. Anton tersenyum canggung, menyembunyikan keterkejutannya sebaik mungkin di dalam kepalanya. Berbagai pertanyaan mulai berkecamuk, mulai dari perubahan penampilan Ricky hingga tentang Maya yang kini tampak begitu dekat dengannya. Ricky baru saja menikah dengan Bu Nuri, janda beranak 3 yang selama ini bekerja sebagai pemilik minimarket tempat Ricky bekerja. Tetapi perempuan di depannya ini jelas bukan Bu Nuri. Dari penampilannya, Maya terlihat lebih muda, mungkin seumuran dengan Ricky. Setelah duduk, mereka mulai memesan makanan. Anton mencoba bersikap tenang, tetapi matanya tak henti-hentinya memperhatikan interaksi antara Ricky dan Maya. Selama mereka menunggu pesanan datang, Maya pergi ke toilet sebentar. Anton akhirnya tertahan untuk menanyakan apa yang ada di pikirannya. Ki, sebenarnya Maya itu siapa? Tanyanya syarat dengan rasa ingin tahu. Ricky tertawa kecil, menepuk bahu Anton seolah dia sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Temen Ton, temen. Anton mengangguk. Meski masih banyak hal yang ingin dia tanyakan, dia merasa tak enak jika harus mendesak Ricky untuk bercerita lebih banyak, terutama karena Maya pun sudah kembali dari toilet. Di akhir pertemuan, Ricky menawarkan tumpangan pada Anton untuk pulang, tetapi Anton menolak dengan halus. Setelah berpisah dengan Ricky dan Maya, Anton berjalan perlahan menuju halte. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Dia tak bisa mengabaikan rasa penasaran sekaligus rasa iri yang kini memenuhi hatinya. Sebagai sesama perantau, jujur Anton merasa iri pada temannya itu. Kehidupan Ricky kini menjadi lebih mudah dibandingkan Anton karena dia yang memiliki wajah tampan. Meskipun begitu, Anton tak pernah menghindari Ricky. Ia selalu bersedia diajak pergi, apalagi Ricky juga akan mentraktirnya tiap kali mereka keluar bersama. Kehidupan Ricky yang dulunya sederhana, mulai dari cara berpakaian hingga gaya hidupnya, kini berubah drastis. Kemanapun mereka pergi, Ricky selalu tampil rapi dengan pakaian bermerek yang harganya bisa melampaui gaji seorang pekerja kantoran selama berbulan-bulan. Ricky juga mulai sering membawa Anton ke tempat-tempat makan yang mahal, membayar seluruh tagihan tanpa berpikir 2 kali. Tak jarang Ricky malah memberikan hadiah-hadiah yang tak terduga seperti arloji atau kemeja mahal dengan alasan sederhana bahwa dia sudah terlalu banyak uang. Pada awalnya, Anton berusaha memahami bagaimanapun Ricky kini tengah menjalani kehidupan yang lebih dari cukup setelah ia menikahi Bu Nuri. Tetapi lama-kelamaan, Anton merasa jika Ricky kini mulai melampaui batas.
Suatu malam, mereka bertemu di kafe yang baru saja dibuka di pusat kota. Saat itu, Ricky membawa seorang perempuan muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Alisa. Sepanjang malam, Ricky bercanda mesra dengan Alisa, sesekali menggenggam tangannya atau menyentuh bahunya seolah mereka adalah pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta. Anton hanya bisa duduk terpaku, mencoba menahan rasa herannya. Bagaimana mungkin Ricky yang baru saja menikah beberapa bulan lalu sudah berani terang-terangan membawa perempuan lain ke tempat umum. Setelah Alisa pamit terlebih dahulu, Anton pun mengambil kesempatan untuk berbicara serius dengan Ricky. Rick, lu yakin nih kalau ini nggak berlebihan? Ingat, lu udah punya istri, tapi masih aja jalan sama cewek lain. Tegurnya hati-hati. Ricky mengangkat bahu. Tampak tak peduli. Santai aja, Ton. Buat apa nikah sih kalau hidup jadi ngebosenin? Katanya dengan nada yang terkesan main-main sambil mengangkat cangkir kopinya dan menyesap isinya dengan santai. Ada senyum tipis di wajahnya, seakan ia bangga dengan apa yang ia lakukan. Anton menarik nafas panjang. Ia merasa gemas dengan jawaban Ricky yang mengabaikan konsekuensi perbuatannya. Tapi istri lu, aduh, lu gak mikirin apa perasaan dia sama sekali? Anton menatap Ricky dengan tatapan penuh harap, berharap temannya itu akan sedikit tersentuh. Ricky justru tertawa. Tak ada rasa bersalah sama sekali di sana. Maksud lu, Nuri? Tenang aja, dia gak bakal marah kok, Ton. Dia itu udah tergila-gila sama gua. Jawabnya kali ini dengan nada penuh percaya diri. Dia tahu kalau gue emang kayak gini, dan dia gak akan pernah marah atau ninggalin gue. Gue tahu banget dia itu udah terlanjur jatuh cinta banget sama gue, Ton. Anton mengernyitkan kening. Ia tak habis pikir dengan penuturan Ricky yang begitu angkuh. Jadi sampai sekarang lu masih belum ada perasaan sama dia? Lu lebih cinta uangnya? Tanya Anton langsung, ingin memastikan apa yang dia dengar benar adanya. Ricky mengangguk pelan. Ya, buat apa lagi, Ton? Hah? Cinta? Itu buat orang yang gak realistis, Ton. Ingat, hidup itu gak bisa cuma pakai perasaan aja. Duh, apa lu gak kasihan sama Bu Nuri? Dia kan udah baik banget sama lu, Ki. Kenapa sih lu tega ngelakuin dia? Anton mencoba bicara dengan nada lirih, berharap masih ada sisa rasa di hati Ricky untuk menghargai orang yang sudah menaruh kepercayaan padanya. Ton, lu denger ya? Ricky menatap Anton dengan tajam. Ini bukan masalah kasihan atau enggak. Gue emang gak cinta sama Bu Nuri. Dia itu cuma cara supaya gue bisa hidup lebih enak. Kalau gue gak manfaatin kesempatan ini, gue bakal nyesel seumur hidup. Lagi pula, dia juga tahu kok posisinya. Dia udah terima gue padanya. Rick, gue cuma berharap lu sadar bahwa ada Tuhan. Tuhan itu ada, ingat, ucap Anton memberikan peringatan terakhir. Ricky menatap Anton dengan pandangan sinis. Bibirnya menyunggihkan senyuman tipis. Tuhan, selama gue masih bisa ngatur semuanya, gak ada yang perlu gue takutin, Ton. Lagi pula, selama si Nuri itu masih terpesona sama gue, ya gue bebas dong ngelakuin apa aja yang gue mau. Anton tidak bisa bicara apa-apa lagi. Dia mengangguk saja. Lalu sejak itu Anton menjaga jarak dengan Ricky. Dia memang tidak seberuntung Ricky. Dia memang tidak juga memiliki wajah tampan sepertinya hingga mudah disukai para gadis. Tetapi Anton masih punya hati. Diam-diam ia merasa kasihan pada Bu Nuri yang sudah diperlakukan seenaknya oleh Ricky. Setahun sudah Anton tak lagi akrab dengan Ricky. Sekarang dia sudah menikah dengan rekan kerjanya. Pernikahannya sederhana. Mungkin itu alasannya sehingga Ricky nggak datang walau Anton sudah memberikan surat undangan. Sementara itu, Bu Nuri juga mulai tertekan. Walau dia masih sangat mencintai suaminya itu, tetapi kadang dia pun sadar bahwa ada yang salah. Dia mulai menyadari kejanggalan-kejanggalan dalam tingkah laku Ricky yang pernah membuatnya begitu bahagia hampir setiap malam. Kini Ricky pulang terlambat. Panggilan telepon selalu diabaikan. Tiap kali Nuri bertanya, maka wajah Ricky berubah masam. Ditambah lagi oleh aroma parfum asing yang terkadang
kadang tersisa di baju lelaki itu semua menjadi tanda yang terlalu jelas untuk diajukan. Nuri tahu, tapi hatinya tak mampu untuk menuntut penjelasan. Cinta yang dirasakannya membuat Nuri bersedia menahan sakit yang terus menggerogoti batinnya. Nuri masih memperlakukan Ricky dengan lembut, menyiapkan segala kebutuhan suaminya dengan hati yang tulus. Walau luka di hati semakin menganga, dia menyadari kemungkinan besar Ricky sudah memiliki perempuan lain di luar sana, tetapi rasa takut kehilangan dan tak percaya diri membuatnya memilih untuk berdiam diri. Mungkin pikirnya selama dia tetap memperlakukan Ricky dengan sepenuh hati, suaminya itu suatu hari akan sadar dan berhenti bermain hati dengan perempuan lain. Tapi sayang, kenyataan tidak seindah harapannya. Ketika akhirnya penyakit mulai menggerogoti tubuh Bu Nuri dan kesehatan semakin menurun, Ricky justru tampak semakin jauh darinya. Suaminya itu semakin jarang berada di rumah. Bahkan ketika Nuri terbaring lemah di atas tempat tidur, kadang di tengah sakitnya itu Nuri berharap mendengar suara langkah kaki Ricky, tetapi harapannya tak pernah terwujud. Dia harus menelan kenyataan pahit bahwa lelaki yang sangat ia cintai dan sangat ia percayai telah mengkhianatinya. Akan tetapi Nuri masih tetap saja tidak bisa menyalahkan Ricky sepenuhnya. Mungkin dia tertekan karena aku yang sakit parah, gila Nuri ketika saudaranya bertanya tentang keberadaan Ricky. Tertekan? Yang benar aja, sahut saudaranya getir. Yang benar itu, dia sedang bersenang-senang di tempat hiburan malam bersama kekasih barunya. Nuri memalingkan wajah, air mata jatuh di pipinya. Dia tidak membantah, tetapi juga menolak bercerai dengan Ricky. Lebih baik aku mati daripada harus berpisah dengan Ricky, katanya keras kepala. Kamu itu pasti udah kena pelet, Nur, bentak saudaranya. Kamu itu kan dulunya selalu berpikir rasional. Kenapa sekarang jadi tergila-gila sama Ricky sih, yang sepantaran sama anakmu itu? Kali ini Nuri ikut marah. Dia tidak rela menerima tuduhan bahwa suaminya itu sudah memeletnya. Nuri tidak tahu bahwa saudaranya seringkali menemukan aroma dupa di kamar Ricky. Lelaki itu juga selalu menolak. Tiap kali diajak makan sate langsung dari tusuknya, saudara Nuri berniat membawa adiknya untuk berobat ke seorang kiai supaya pengaruh Ricky segera lepas selamanya. Akan tetapi, belum lagi mereka sempat membawanya ke kiai, keadaan Nuri semakin parah sehingga Nuri segera dilarikan ke rumah sakit. Ricky akhirnya menengok Nuri yang sedang dirawat di rumah sakit, tetapi dia datang setelah dipaksa oleh saudara Nuri, bukan atas kemauannya sendiri. Di sana, dalam kondisi yang kian melemah, Nuri akhirnya membuka mulut kepada Ricky. Dengan suara yang bergetar, ia mencoba bertanya, Ricky, apa sih yang sebenarnya terjadi di antara kita? Apa aku kurang cukup untukmu? Matanya memandang penuh harap, ingin mendengar penjelasan yang bisa menenangkan hatinya yang terluka. Ricky memalingkan wajah, tidak peduli. Sudahlah Bu, aku lelah, banyak pikiran, jawabnya singkat. Jawaban dari Ricky membuat hati Nuri hancur berkeping-keping sehingga dia tersenyum lemah dan kembali berdiam diri. Tidak ada air mata yang ia keluarkan lagi, karena tangisan pun tak akan mengubah keadaan. Hari-hari terakhir Nuri di dunia ini terasa sunyi. Meski ia dikelilingi oleh anak-anaknya yang mencintainya, hatinya tetap terasa sepi. Ia merindukan kehangatan seorang suami yang seharusnya ada di sisinya. Hingga suatu hari, Nuri akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Anak-anaknya menangis di samping tubuhnya yang kini terbujur kaku. Warga berdatangan memberikan doa pada Bu Nuri yang dikenal sebagai perempuan baik hati, istri yang penuh kasih, dan ibu yang selalu mencintai anak-anaknya. Ricky tidak tampak bersedih dalam pemakaman istrinya. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik tentang betapa tenangnya wajah lelaki itu, seolah beban berat telah terlepas dari pundaknya. Setelah pemakaman, Ricky langsung melanjutkan hidupnya seakan tak ada yang terjadi. Dia merampas seluruh harta peninggalan Nuri tanpa memperdulikan hak anak-anak dirinya. Rumah yang dulu penuh dengan keceriaan dan kehangatan kini terasa dingin dan sepi karena Ricky tak lagi memperhatikan anak-anak yang sudah dianggap hanya sebagai beban.
Dalam waktu yang singkat, Ricky menghabiskan semua harta warisan yang Nuri tinggalkan. Dia menjual properti, kendaraan, bahkan perhiasan milik Nuri yang tersisa demi memuaskan gaya hidup mewahnya yang tak pernah bisa ia tinggalkan. Ricky sering berpesta di tempat-tempat mahal, menghambur-hamburkan uang dengan perempuan-perempuan cantik, sedangkan anak-anak Bu Nuri semakin tersisih. Mereka hidup dalam kesulitan tanpa sosok ibu yang dulu selalu melindungi mereka. Para saudara Nuri yang melihat keadaan ini merasa iba sekaligus marah. Mereka tidak bisa membiarkan anak-anak Nuri terkatung-katung tanpa arah. Setelah berdiskusi, saudara Nuri sepakat untuk mengasuh mereka, memberikan tempat tinggal serta pendidikan yang layak. Anak-anak akhirnya dibawa pergi, meninggalkan rumah tempat mereka dilahirkan, memulai hidup baru di bawah asuhan kerabat yang lebih peduli dibanding ayah tirinya. Warga sekitar turut merasa lega karena anak-anak itu akhirnya bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak, jauh dari keegoisan Ricky yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Sementara itu, Ricky tetap tenggelam dalam kehidupan mewahnya. Hari demi hari, ia semakin kehilangan arah. Harta warisan yang ia peroleh dengan begitu mudah kini mulai menipis. Ketika uang benar-benar habis, Ricky mendapati dirinya seorang diri, tanpa seorang pun yang peduli padanya. Hidup yang dulu begitu nyaman, kini berubah menjadi sepi dan juga sunyi. Tetapi bukan itu yang membuat Ricky sangat menyesal. Dia justru menyesali tingkah sembrononya yang tak sengaja memakan sebutir pisang mas. Pisang yang selama ini menjadi pantangan besarnya kini membuat Ricky berada dalam kesulitan. Ricky jatuh sakit. Wajah yang dulu sering mendapat pujian karena ketampanannya kini tinggal keriput dan kulit yang merosot membentuk tulang pipi yang tajam. Rambut hitamnya berganti uban yang kusut tak terurus, menambah kesan kumuh pada sosoknya yang tampak rentak walau masih muda. Tubuhnya kurus kering karena hanya sedikit makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Setiap hari rasa sakit menjalar di tubuhnya yang ringkih. Kulitnya yang pucat menempel ketat pada tulang belulang yang mencuat di sana sini. Tak ada lagi kekuatan yang tersisa bahkan untuk sekedar bangkit dari ranjangnya yang sempit dan pengap. Tetapi yang paling mengerikan bagi orang-orang yang menjenguknya adalah bau busuk yang menyelimuti tubuhnya, seolah kematian telah lebih dulu sehingga sebelum benar-benar mencabut nyawanya. Bau itu menyebar di seluruh ruangan, menembus tembok, sehingga membuat tetangga tak tahan untuk mendekat. Bau amis bercampur anyir seperti bangkai yang dibiarkan membusuk berhari-hari menyeruak dari pori-pori kulitnya yang kering dan juga kotor. Ricky sadar tubuhnya ini sudah tak lama lagi akan menyerah. Ia mengerang kesakitan, putus asa, berharap ada yang datang untuk sekedar menemaninya. Tetapi tidak ada yang tersisa. Teman-temannya yang dulu selalu tertarik oleh kekayaannya kini telah lama meninggalkannya. Dalam penderitaan itu, tiba-tiba terlintas dalam benaknya satu nama yang dulu pernah menjadi sahabat dekatnya, Anton. Dengan sisa-sisa kekuatan yang nyaris habis, Ricky memberanikan diri untuk menelpon Anton. Suaranya bergetar, tercekik rasa malu yang sudah lama dipendam. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi nada penuh percaya diri. Yang ada hanya seorang lelaki yang hampir putus asa. Ketika Anton datang, dia sempat terkejut kala melihat sosok yang dulu dikenal penuh pesona kini berubah begitu drastis. Anton menatap Ricky dengan mata yang sulit menyembunyikan keterkejutan, tetapi segera menahan perasaannya. Dengan suara serak penuh permohonan, Ricky berkata, "Ton, tolong Ton, antarkan aku ke pantai selatan. Aku ingin sekali ke sana, Ton." Anton segera mengangguk. Ia tak tega untuk menolak permintaan sahabatnya itu, meski belum tahu apa yang membuat Ricky ingin pergi ke sana. Perjalanan menuju pantai selatan dilakukan dengan hati-hati karena tubuh Ricky yang sudah terlalu lemah untuk sebuah perjalanan panjang. Anton berkali-kali harus berhenti memberi waktu pada Ricky untuk beristirahat di pinggir jalan.
Di dalam mobil, aroma busuk dari tubuh Ricky begitu menyengat, membuat Anton harus membuka jendela lebar-lebar untuk menghirup udara segar. Meskipun demikian, Anton tetap bertahan. Ia menguatkan dirinya demi bisa membawa Ricky ke tempat yang ia inginkan. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka pun tiba di pantai laut selatan yang diinginkan Ricky. Langit sore yang mendung dan suara ombak yang memecah karang menyambut mereka. Angin laut yang dingin menyapu wajah Ricky yang kini tampak semakin kurus seperti tengkorak hidup. Dia menghirup udara laut dengan susah payah, tapi di balik matanya yang sayu tampak secercah harapan. Ini adalah momen yang selama ini ia nanti. Anton membantunya untuk keluar dari mobil, memapanya perlahan menuju bibir pantai. Setiap langkah terasa sangat berat bagi Ricky. Mata sayunya menatap jauh ke arah cakrawala, memandang sesuatu yang hanya bisa ia pahami sendiri. "Sebenarnya apa yang pengen kamu lakukan, Sirik?" tanya Anton akhirnya setelah beberapa lama berdiri di sisi Ricky. Ricky tersenyum lemah, bibirnya yang pecah-pecah itu bergerak dengan susah payah. Aku ingin berenam di sana, Ton." Dengan tubuhnya yang kurus, Ricky berjalan perlahan terhuyung-huyung menuju air yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Ricky teringat kembali saat-saat bahagia di masa lalu ketika tubuhnya penuh tenaga dan semangat. Begitu mencapai air, Ricky mendesah, merasakan sentuhan dingin laut yang menyegarkan kulitnya yang kering dan pecah-pecah. Perlahan, Ricky melangkah lebih dalam hingga air menyentuh dadanya. Dia membenamkan wajahnya ke dalam gelombang, merasakan angin dan air saling berbaur seakan menghapus jejak-jejak kelam yang selama ini mengikutinya. Saat berendam di dalam laut, dia merasa seolah berada dalam pelukan yang hangat, menghapus rasa sakit yang telah menumpuk dalam jiwa. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Dengan susah payah, Ricky mulai melangkah mundur menuju pantai. Begitu melangkah keluar dari air, dia merasakan angin laut yang menyentuh kulitnya seperti serpian es. Saat itulah Anton yang mengawasi dari jarak jauh terkejut melihat wajah Ricky. Wajahnya justru semakin tampak mengerikan. "Ricky!" teriak Anton. Ia berlari mendekat dengan perasaan cemas. Sekejap kemudian, Anton melihat tubuh sahabatnya itu bergetar. Tidak mampu lagi menahan beban yang ada, Ricky terhuyung. Seketika itu juga ia jatuh ke tanah. Anton berlari lebih cepat. Panik, ia segera membawanya kembali ke mobil. Perjalanan menuju rumah sakit terasa lambat. Ricky terbaring di kursi belakang, nafasnya terputus-putus dan Anton bisa merasakan panas yang mengalir dari tubuhnya. Dalam keadaan cemas, Anton menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa tiba tepat waktu. Setibanya di rumah sakit, Ricky dilarikan ke ruang gawat darurat. Suara langkah kaki yang terburu-buru, teriakan dokter dan perawat, serta aroma antiseptik membuat Anton gelisah. Dia berdiri di luar, menunggu dengan cemas. Setelah beberapa jam, dokter meminta Anton menemui Ricky yang sudah sadar. Saat mata Ricky yang sayu bertemu dengan Anton, dia mengeluarkan suara pelan. "Ton, ada yang harus kututurkan." Anton mendekat, ia berjongkok di sampingnya. "Apa, Rick? Beritahu aku," katanya berusaha menenangkan sahabatnya. Ricky menarik nafas berat, seolah setiap kata yang akan diucapkannya terasa berat. Aku menggunakan susuk, Ton. Susuk dari penguasa Laut Selatan. Cuma itu yang bisa kugunakan agar hidupku menjadi lebih mudah." Anton terkejut kala mendengar pengakuan dari Ricky. Ia terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Ricky, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri, ternyata menyimpan rasa minder jauh di dalam hatinya. Tidak ada yang mengerti aku," Ricky membalas. Air matanya mulai mengalir. Dulu saat SMP, aku sering dihina karena dekil dan jelek. Maka dari itu, aku memilih memakai susuk supaya banyak yang jatuh cinta dan sampai tergila-gila. Ricky menutup matanya, menahan rasa sakit yang semakin menggerogoti dari dalam. Aku tidak menyesal, Ton, telah mengambil jalan seperti ini. Sekarang
Tapi sekarang sudah waktunya melepas semua ini. Ruangan kamar rumah sakit terasa begitu hening ketika Anton memutuskan untuk memanggil seorang ustadz. Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan Ricky dari penderitaan yang terus menghantui hidupnya. Ketika Ustadz Mansur tiba di rumah sakit, suasana di kamar Riki bertambah mencekam. Wajah Riki mengerikan. Tubuhnya kurus kering, hanya menyisakan tulang yang menonjol di balik kulit yang tampak mengering dan menghitam. Bau busuk yang berasal dari tubuh Riki terasa semakin menyengat, membuat para perawat di rumah sakit sesekali melirik ke dalam kamar dengan raut wajah tak nyaman. Ustadz Mansur kemudian membuka tas kecil yang dibawanya, yang mengeluarkan tasbih, air zam-zam, dan beberapa helai daun bidara. Bismillah, saya akan mulai ya, ujarnya sambil menatap Anton. Anton mengangguk. Sementara Ricky mencoba membuka matanya dengan penuh perjuangan. Pandangan matanya tampak keruh. Dengan perlahan, Ustadz Mansur mulai membacakan ayat-ayat suci. Setiap huruf yang terucap dari mulutnya menyusup ke seluruh sudut ruangan. Sehingga saat doa-doa itu dilantunkan, Ricky merintih merasakan rasa panas yang luar biasa di sekujur tubuhnya, terutama di bagian-bagian tertentu yang menjadi tempat susuknya selama ini. Wajah Ricky perlahan berubah. Dari ekspresi kelelahan berganti menjadi ketegangan yang mencerminkan rasa sakit. Tangannya yang kurus mencengkeram erat selimut, kedua kakinya menegang, ingin meronta tetapi tak mampu. Kulitnya berkeringat dingin, hembusan nafasnya terdengar semakin berat. Suara rintihan Ricky awalnya terdengar pelan, tetapi kemudian bertambah keras. Dia menggeliat di atas ranjang, menahan perih yang seakan membakar bagian dalam tubuhnya. Anton yang melihat kejadian itu segera memalingkan pandangan. Di satu sisi dia kasihan pada sahabatnya, namun di sisi lain dia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang harus ditanggung Ricky. Ustadz Mansur terus mengaji dengan khusyuk. Tangannya sesekali menyentuh bagian tubuh Ricky yang diperkirakan menjadi tempat susuk. "Pak Ustadz, sakit sekali Pak Ustadz," keluh Ricky dengan suara yang nyaris tak terdengar. Matanya berlinang air mata, seluruh wajahnya memerah karena menahan sakit. Tubuhnya yang Ricky terus bergetar sesekali. Ricky merasakan ada dorongan yang kuat, seakan susuk itu mulai bergerak dari dalam tubuhnya, seakan hendak keluar melalui pori-pori kulitnya. Rasanya seperti disayat-sayat dari dalam. Ditambah lagi, tiap bagian tubuhnya terbakar oleh bara yang tak kasat mata. Ustadz Mansur kemudian mengusap air zam-zam ke wajah dan tangan Ricky sambil terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap tetes air yang menyentuh kulit Ricky seperti bara api yang membuatnya semakin menderita. Dia berteriak kesakitan, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Anton lemas. Dia hanya bisa menahan genggaman tangan Ricky, berharap dapat memberikan sedikit ketenangan pada sahabatnya, tetapi genggaman Ricky terasa semakin lemah. "Anton, maaf Ton, maaf," bisiknya pelan di sela-sela rasa sakit yang begitu menyiksa. Anton mengangguk perlahan, memberikan isyarat bahwa dia telah memaafkan segala kesalahan Ricky. Tubuh Ricky semakin bergetar hebat hingga pada titik puncak. Satu persatu susuk akhirnya berhasil keluar dari tubuhnya. Ustadz Mansur menangkap benda itu dengan kain putih, kemudian segera membungkusnya rapat. Ricky terlihat sangat lemah, nafasnya semakin lambat. Seluruh sisa kekuatan hidupnya terkuras habis untuk keluarnya susuk tersebut. Dan di saat-saat terakhirnya, Anton bisa melihat kedamaian di wajah Ricky yang pucat. Meskipun tubuhnya tampak menderita, ada senyum kecil yang tersungging di bibirnya, seakan lega, telah terbebas dari belenggu yang selama ini mengikat hidupnya. Dia menarik nafas panjang terakhir kalinya sebelum nafas itu hilang untuk selamanya. Anton tak kuasa menahan tangisnya. Di satu sisi, dia merasa lega bahwa penderitaan Ricky akhirnya berakhir, tapi di sisi lain, kesedihan mendalam menyelimuti hatinya karena kehilangan seorang sahabat. Ustadz Mansur menepuk bahu Anton dengan lembut, memberikan kekuatan pada lelaki itu. "Semoga Allah mengampuni segala dosa dan segala kehilafan Ricky. Biarlah ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua."
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari. Ricky antagonisnya dapat banget, dan mungkin banyak ya teman-teman ya dalam real life teman-teman ya menemukan sosok seperti Ricky nih, cowok seperti Ricky ini banyak banget ya, atau ada lah pastilah ya. Dan ya itulah, sosok Ricky terbentuk seperti ini karena bullying dari dulu dari teman-temannya ya, karena dia memiliki muka yang atau wajah yang tidak rupawan, terus dekil, jadi dibullying sama teman-temannya. Nah disinilah ketika dewasa dia merasa ingin balas dendam gitu. Dia merantau, setelah dirantau ya dia merubah segalanya, merubah penampilannya, dan ternyata itu tidak pure, tidak murni. Ketika dia berubah menjadi tampan, ketika dia berubah menjadi disukai orang-orang, ternyata ada sesuatu di balik itu, dan ternyata itu berawal dari pantai selatan. Luar biasa, nggak nyangka saya nggak nyangka di sini tetap sih ada ini pasti akan melakukan sesuatu, tapi bener-bener nggak nyangka kalau ternyata dia memakai susuk yang mana banyak sekali pantangannya, dan di endingnya bagaimana dia memakan tanpa sengaja ya menelan pisang emas. Dan pisang emas ini memang sepertinya kayaknya banyak sekali ya susuk-susuk yang pantangannya ini adalah pisang emas. Dan bagaimana di sini Ricky benar-benar dia sudah menikahi Bu Nuri disia-siakan, ya akhirnya dia mendapati karmanya yang mana seorang pemakai susuk itu tidak akan bisa langsung ya. Jadi kayak dia sebenarnya nggak ada nih, tapi kayak disiksa dulu. Ya untungnya dia masih ada Anton, sahabat yang benar-benar setia, yang menemaninya sampai di akhir hayatnya. Anton memanggilkan seorang ustadz untuk melepaskan susuk-susuk itu, dan akhirnya susuk itu berhasil dilepas, dan Ricky pun akhirnya meninggal dunia. Luar biasa kisahnya Mbak Sanum. Terima kasih atas kisah luar biasanya. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja, dan kita buang yang buruk-buruknya sebagai pembelajaran untuk hidup kita. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisahnya, silakan yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, di-share dong link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, kirim aja langsung ke nomor WA kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.